Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Sholatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sholatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Melanjutkan pengajian yang kemarin menjelaskan tentang ayat-ayat Quran, ayat-ayat Quran dulu yang diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah dulu ke Kiai Musonib. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala nggih. Wa qala lan dawu sapa Allah ta'ala innama yakhsyallah wa qala lan dawu sapa Allah ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Wa qala lan dawu sapa Allah ta'ala syahida nyakseni sapa Allah Gusti Allah syahidan nyakseni sapa Allah Gusti Allah annahu ing temen setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illa huwa angin Allah wal malaikatu lan nyakseni sapa malaikat. Maksudnya wa syahida al malaikatu lan nyakseni sapa al malaikatu malaikat wa ulul ilmi lan pira-pira wong kang duweni ilmu. Al ayah ikra al ayah nerusna sapa sira al ayah. Fa bada'a maka ngawiti sapa Allah taala binafsihi kelawan zate Allah. Wasanna lan ngaping pindoni sapa Allah. Wasanna lan ngaping pindoni sapa Allah bimalaikati kelawan pira-pira malaikate Allah. Wasallasa lan ngaping teloni sapa Allah lan ngaping teloni sapa Allah bi ahlil ilmi kelawan ahli ilmu. Wa nahika utawi perkara kang den tinti sira utawi perkara kang den tinti sira iku bihaza iki dawuh syahidallahu ila akhirih iku bihaza iki dawuh syahidallahu ila akhirih apane syarofan mulyane wa fadlan lan unggule wa fadlan lan unggule wa jalalatan lan agunge wa jalalatan lan agunge wa nablan lan mulyane atau keutamaane wa nablan lan mulyane atau keutamaane pun. Qala Allah ta'ala Gusti Allah dawu syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi tenggal Quran bahasane konon. Keterangannya Kiai Musannif Yahya Hasyim Asy'ari fa bada Allah ta'ala binafsih. Pertama Allah menyebutkan zatnya Allah sendiri. Syahidallahu Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu yang kedua malaikat wa ulul ilmi yang ketiga ahli ilmu orang yang memiliki ilmu. Allah memulainya dengan zat sendiri, kedua menyebut malaikat, yang ketiga ahli ilmu. Betapa mulianya ahli ilmu posisinya setelah malaikat. Wa nahika bihadza, sudah cukuplah bagimu keterangan-keterangan ini yang sudah-sudah dari sisi kemuliaan. Betapa mulianya seorang ulama,
orang yang ahli ilmu dan mengamalkannya. Ahli ilmu dan mengamalkannya. Kalau orang itu ahli ilmu memang banyak, tapi untuk mengamalkannya ini yang sulit. Ya seperti yang sudah bisa ngomongnya baik. Apa sih bahasa wong Jawa nih kan? Jarkoni. Iso ngajar ora iso ngelakoni. Ya sudah umum. Makanya ada bahasa dalam ayat lain dikatakan apa itu? Teng surat napa niku? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Kenapa engkau mengatakan sesuatu? Berarti kan orang berilmu mengatakan sesuatu. Lima taquluna ma la taf'alun. Pinter ngomong tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Ini kebanyakan dalam Al-Quran yang terkena khitab itu justru orang-orang yang berilmu. Kalau orang bodoh dia tidak terkena khitab. Dia tidak tahu hukum. Lah, kita yang tahu ilmu ini yang kena khitab, yang terkena hukum oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah saja sudah dikatakan apa itu ayatnya itu? Aduh, saya lupa itu. Di awal-awal itu surat Al-Baqarah. Saya lupa itu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Itu ayat Quran. Atamuruna an-nasa bil birri, apakah engkau memerintah orang lain untuk melakukan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. Padahal wa antum tatlunal kitab, padahal kalian baca kitab Al-Qur'an. Tahu hukum-hukum dalam Al-Quran. Yang terkena khitab, yang terkena hukum itu justru malah orang-orang yang berilmu. Afala taqilun, kowe orang mikir ta? Kalau bahasa kitanya afala taqilun, sira orang mikir. Ya itu mah bahasa Jawa, biar gampang, biar enak. Afala taqilun, orang mikir ta? Sudah cukup bagimu keterangan yang sudah baik sisi kemuliaan, keutamaan, keagungan. Jadi semuanya itu memang betapa berharganya orang yang berilmu dan mengamalkannya. Lanjut. Wa qala lan dawu sapa Allah taala innama yakhsha ing pastine wedi Allah ing Gusti Allah min ibadi hale tetep saking pira-pira kawulane Allah sapa al ulama'u pira-pira ulama. Ini surat Fatir ya. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah itu hanya para ulama. Ulama ini takut kepada Allah. Duh, katanya kita suruh mendekatkan diri kepada Allah. Lah ini ulama malah kewedian karo Gusti Allah. Ya maksudnya bukan ketakutan sama Allah, bukan. Artinya takut iqab, takut siksa ya. Orang Nabi Adam saja dalam tafsir Jalalain itu apa? Beliau itu seorang nabi tapi takut iqab kok, takut siksaan Allah padahal seorang nabi. Nah, ini apalagi sebawahnya para nabi yakni ulama. Berarti kalau memang ulama itu takut siksaan Allah, orang yang takut terhadap siksaan Allah itu dikategorikan ulama. Tapi syaratnya yang punya ilmu ya. Lalu bagaimana dengan ulama-ulama yang tidak takut terhadap siksaan Allah? Apa masih boleh dikatakan ulama? Masih boleh enggak? Ya enggak bisa. Dia hanya sebatas ahli ilmu, tapi tidak bisa ahli ngamal. Kalau dikategorikan ulama itu, ya di antara syaratnya itu ya
yakhsyallaha min ibadil ulama. Ya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas saja semuanya harus dipaham loh. Seperti balaghah, mantek, ma'ani, bayan, itu kan perlu, penting. Ada qiyas burhani, qiyas majazi, loh penting loh. Syarat menjadi ulama itu sulit. Nah sekarang kan banyak di YouTube ulama yang tidak memenuhi kriteria. Mereka bukannya takut sama siksaan Allah, tapi justru mereka hanya sebatas ingin melambungkan diri. Iya, ya seperti itu, mengatasnamakan diri. Dia berani muncul, namun tidak memenuhi kriteria. Pun nggih, intinya seorang ulama itu takut siksaan Allah. Kalaupun ada seorang ulama yang tidak takut siksaan Allah, berarti belum bisa dikategorikan ulama. Nasnya jelas, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Pun wa qala lan dawuh sapa Allah taala innal ladzina teman setune wong akeh amanu kang pada iman sapa alladzin wa amilu lan pada ngamal sapa alladzin pada ngamal as-sholihati ing pira-pira ngamal kang bagus. As-sholihati ing pira-pira ngamal kang bagus iku ulaika utawi samudayane mengkono-mengkono alladzin iku ulaika utawi samudayane mengkono-mengkono alladzin hum ya ulaik iku khairul bariyah luwih bagus-baguse makhluk. Iku khairul bariyah luwih bagus-baguse makhluk. Ila qaulihi ta'ala tumeka maring dawuh Allah taala rupane zalika liman khasyya rabbah. Zalika uta mengkono-mengkono derajat khairul bariyah. Zalika uta mengkono-mengkono derajat khairul bariyah iku liman kedue wong khasyya kang wedi sapa man, khasyya kang wedi sapa man wedi-wedi rabbahu ing pangerane man. Rabbahu ing pangerane man. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka semuanya adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Maksudnya para ulama setelah para nabi derajatnya itu. Sampai Allah itu berfirman, dzalika liman khasyya rabbah. Derajat khairul bariyah ini, derajat sebaik-baik makhluk ini adalah bagi orang yang takut terhadap siksaan Allah, artinya para ulama. Ini dalil para ulama juga. Faktadut maka natrapi opal ayatani ayat loro ku ya mau innama yakhsyallahu min ibadihil ulama karo innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Faktadut maka natrapi opal ayatani ayat loro natrapi annal ulama ing teman setune ulama hum ya ulama iku alladzina wong akeh yakhsyauna kang wedi sapa alladzina wedi Allah taala ing Allah taala walladzina utai wong akeh yakhsyauna kang wedi sapa alladzina Allah taala ing Allah taala hum ya alladzin iku khairul bariyah. Iku khairul bariyah luwi bagus-bagusnya makhluk. Fayun taju mangka den toaken uwoh mengeluarkan buah. Fayun taju mangka den toaken uwoh dikeluarkan buahnya. Maka den toaken uwoh opo anal ulama teman sedunia ulama hum ya ulama iku khairul bariyah luwi bagus-bagusnya makhluk. Iku khairul bariyah lebih bagus-bagus yang makhluk. Pun faktadut al ayatani, dua ayat tadi di atas ini memberikan pemahaman, memberikan kepastian, memberikan hukum bahwa ulama itu adalah intinya ulama itu adalah orang-orang yang takut terhadap Allah, dan orang yang takut terhadap Allah itu adalah sebaik-baik makhluk. Fayuntaju anal ulama hum khairul bariyah. Natijahnya, intisarinya yuntaju ini intisarinya ulama itu sebaik-baik makhluk. Pertama kan gini, ulama adalah orang yang takut terhadap siksaan Allah. Orang yang takut terhadap siksaan Allah adalah sebaik-baik
makhluk. Intisarinya ulama adalah sebaik-baik makhluk. Seperti gini loh. Barang siapa yang banyak makannya, pasti banyak minumnya. Barang siapa yang banyak minumnya, banyak tidurnya. Barang siapa yang banyak tidurnya, apa kok? Apa nih kok? Barang siapa yang banyak makannya, dia pasti banyak minumnya. Barang siapa yang banyak minumnya, pasti banyak dahaknya. Barang siapa yang banyak dahaknya, riak, pasti dia bebel. Apa bebel? Bodoh lah ya. Orang banyak makan berarti banyak minum. Orang banyak minum banyak dahak. Kalau banyak dahak biasanya menggumpal di sini. Nah, kopi itu fungsinya diantaranya itu menghilangkan dahak. Nah, makanya kalau nggak cerdas itu berarti kurang ngopi. Biar cerdas. Lihat, coba kalian lihatlah, orang kalau sudah ngopi dia cerdas loh. Kalau nggak cerdas itu berarti kurang kopi. Nah, intisari itu begini, orang banyak makan berarti banyak minum. Orang banyak minum berarti banyak dahak. Orang banyak dahak berarti bodoh. Kesimpulannya, natijahnya orang banyak makan itu bodoh. Nah, natijah itu seperti itu. Fayun taju itu seperti itu. Ringkasan akhir lah, awal dan akhir yang diambil itu natijah, intisarinya. Seorang ulama itu takut terhadap siksaan Allah. Orang yang takut terhadap siksaan Allah adalah sebaik-baik makhluk. Berarti ulama adalah sebaik-baik makhluk. Itu natijahnya, intisarinya. Kalau orang biasa yang takut kepada Allah gimana? Bisa disebutkan ulama tidak? Orang biasa namun dia takut terhadap Allah, apa bisa dikategorikan ulama? Gini, ulama itu syarat di antara syaratnya dia itu takut terhadap Allah. Ya, syaratnya di antara syaratnya loh. Karena banyak masalahnya para ulama yang tidak takut terhadap Allah, namun dia malah takut sama istrinya. Banyak kok para ulama yang takut sama istrinya. Nah, bagaimana kalau orang biasa tapi takut terhadap Allah? Maka kategorinya, kalau memang orang itu tidak berilmu sementara dia takut terhadap Allah, maka tidak bisa dikategorikan ulama, tapi dilarikan kepada muttaqin. Atau boleh dibilang dia itu orang takwa, bisa dibilang seperti itu. Orang yang apa itu namanya? Wong sing wedi karo Gusti Allah itu loh. Tapi bisa dikatakan mukmin ini orang. Walaupun orang biasa, dia bisa dikatakan mukmin. Lain halnya seperti kita. Ini bahasanya takut wedi karo Gusti Allah. Tapi banyak larangan-larangan yang ia terjang. Nah, apa cing? Pen melu ngaji kucing ya? Iya usah ente, pen melu ngaji ya cing. Orang biasa namun takut terhadap Allah, dia bisa dikatakan mukmin. Lain halnya seperti kita, sama sekali tidak takut terhadap Allah, biasa-biasa saja, ini malah dikategorikan muslim. Orang nyatanya sholat di akhir waktu saja biasa saja, qobliyah ba'diyah biasa saja, nggak dilakuin, biasa saja. Lain halnya dengan mereka, orang-orang yang takwa. Orang takwa itu kategorinya bukan ini ya, bukan mesti orang berilmu loh. Kategori takwa itu bisa dialihkan ke orang-orang biasa, namun sejatinya dia juga dia juga diberikan anugerah oleh Allah untuk mengenal Allah. Tetap bisa dikategorikan muttaqin, orang-orang yang takwa, orang-orang yakhafu iqabah, takut terhadap siksaan Allah, dia bisa dikatakan muttaqin. Tapi dia tidak bisa dikategorikan ulama karena tidak berilmu. Artinya ilmunya berilmu sih berilmu, cuma kurang mumpuni sebagaimana para ulama. Nah, seperti itu kira-kira. Sudah ada lagi?
Sudah ya, cukup. Kalau nggak ada, sudah cukup sekian saja. Bisa dilanjut besok. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.